Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi la yuhsa lahu adadu wa la yuhitu bihil aqlamu wal mudadu wa ahmadullaha minhul awnu war rasyadu hamdan li rabbi kathiran daiman fis sirri wal jahri fid daraini mustaradu mil as-samawati wal ardina ajma'iha wa mil ma sya'al wahidus samadu summa salatu wassalam ala khairil anam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ummatal Quran, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Fattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah jalla sya'nuhu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Kaum muslimin, sidang Jum'ah di penghujung Ramadan 1442 Hijriah, rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita duduk yang agak khusyuk. Mari kita atur nafas kita agar lebih terasa sejuk. Mari kita atur pendengaran kita. Mari kita atur ritme cara kita memandang. Berfikir yang dalam, berfikir yang terbaik di hari bertabur berkah Jumat penghujung Ramadan. Mari bermuhasabah, berkomunikasi langsung dengan Allah Jalla Sya'nuhu. Tentunya harapan kita 25 Ramadan yang telah kita lalui telah mengedukasi kita, telah mentarbiah kita menjadi pribadi yang wajib kita pastikan jauh lebih baik dibanding 25 hari yang lalu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ruah terhadap Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman kelak. Sidang Jum'ah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ramadan memberikan sebuah pembelajaran yang begitu lembut, tegas dan sangat serius dari Allah Jalla Sya'nuhu. Saat kita merasa lapar, maka takaran kita sebagai manusia, menurut kita, mestilah kita harus makan. Takut ada penyakit mah, takut ada penyakit yang datang karena terlambat makan. Secara manusia, menurut kita, bisa berdampak kepada kesehatan kita. Saat dalam hidup ini kita dihimpit dengan rasa haus, menurut kita, takaran kita, mestilah kita harus segera mencari air minum untuk mengurai rasa haus yang ada. Menurut kita, menurut manusia, kekurangan cairan bisa berakibat kepada dehidrasi yang mengancam kehidupan seseorang. Karena orang bisa sanggup tak makan 3 hari 3 malam, tapi dia tak akan sanggup secara kesehatan. Menurut kita, tak akan sanggup hidup jika dia menahan haus terlampau lama. Jamaah, tapi tidak menurut Allah. Tapi tidak menurut Allah.
tapi tidak menurut pendapat Allah. Saat kita lapar di Ramadan, menurut kita haruslah makan, tapi tidak boleh makan menurut Allah. Saat kita haus di Ramadan, menurut kita, menurut kesehatan, haruslah kita minum, tapi tidak menurut Allah. Dan Allah serius mengancam dengan ancamannya. Jamaah, Allah memberikan pesan lembut tapi tegas dalam urusan makan dan minum. Kalau ingin dapat kebahagiaan, jangan selalu mengikuti menurut saya, tapi takaran menurut saya harus tunduk patuh dalam takaran Tuhan bagaimana menurut Allah Jalla Sya'nuhu. Cara berpikir ini adalah cara berpikir orang yang bijak dalam urusan yang paling kecil dalam skala rumah tangga kita, dalam urusan bermasyarakat, dalam urusan berorganisasi, yang lebih besar dalam urusan bernegara. Kalau ingin dapat dua kebahagiaan, tundukkan menurut saya, menurut pendapat saya, tunduk rata dengan tanah di bawah bagaimana menurut Allah dan bagaimana menurut pendapat Allah. Jamaah rahimani Allah wa yakum ajmain. Umar ibnul Khattab adalah sahabat Nabi yang terkenal sangat cerdas, tegas, dan mempunyai fisik yang begitu kuat. Musuh yang berupa manusia berpikir 1000 kali untuk berhadapan secara gentle dengan Umar. Bahkan setan dan jin ketika Umar lewat, mereka kocar kacir lari tak karuan. Suatu saat sahabat yang cerdas ini berada baris di belakang Nabi saat sedang tawaf. Nabi mencium Hajar Aswad, batu yang berwarna hitam. Sahabat-sahabat yang lain ikut mencium. Tapi saat Umar berhadapan dengan batu hitam ini, Umar yang cerdas, kemampuan intelektualnya tak mengizinkan langsung untuk mencium. Kemampuan intelektualnya protes. Ada apa gerangan harus mencium batu yang hitam ini? Maka terjadi dialog antara Umar yang cerdas dan Hajar Aswad, seonggok batu hitam. Apa kata Umar? Inni a'lam, duhai batu, aku tahu, annaka hajarun aswadun, kau hanyalah batu hitam, la tanfa'u wa la tudar, tak akan memberikan manfaat pada diriku dan tak akan membahayakan diriku. Buat apa aku mencium kamu? Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka, kalau aku tidak melihat kekasihku, kekasih Allah, nabiku tadi mencium kamu, maqabbaltuk, jangan harap aku mau mencium kamu. Intelektualku tak terima untuk mencium kamu, tapi kemauan Allah, kemauan nabiku mencium kamu, maka aku tak akan mengikuti menurutku, tapi aku akan menuruti menurut nabiku dan menurut Tuhanku. Dan Umar setelah dia ngamuk secara intelektual di hadapan batu yang namanya Hajar Aswad, dia mencium. Kenapa? Dia tidak mengikuti bagaimana menurut saya. Walaupun Umar itu cerdas, strategi perang Romawi Persia takluk di bawahnya Umar, tapi Umar tak selalu berkata menurutku, menurut pendapatku. Umar menjadi kuat karena dia meletakkan satu pijakan berpikir dengan Ramadan, bagaimana menurut nabiku dan bagaimana menurut pendapat Tuhanku. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Khotib yakin yang hadir pada saat ini pernah tahu rasa sakit ditinggalkan. Kita pernah tahu rasanya sakit ditinggalkan figur seorang yang bernama ayah. Meleleh air mata ini, berdetak jantung ini. Tak dinyana-nyana secepat itu engkau pergi, duhai ayahku. Masih rapuh tulang ini, masih mentah berpikir dan jiwa ini, masih butuh sandaran dada yang bernama ayah. Tapi engkau telah pergi, sakit yang namanya ditinggalkan. Kita juga, di antara kita, pernah tahu bagaimana perihnya, bagaimana lirihnya ditinggalkan seorang wanita hebat dengan belayan kasih sayangnya yang bernama ibu. Jamaah, kapal selam Indonesia di bulan Ramadan Nanggala 402 tercabik-cabik di kedalaman 4.800 meter di dalam laut, tercabik-cabik menjadi 3 bagian. Apakah air mata yang menetes saat kita melihat kapal selam yang begitu gagah tercabik menjadi 3 bagian? Tidak.
tapi yang membuat dada ini bergemuruh, yang membuat kelopak mata tak sanggup menahan air yang akan menetes saat kita melihat ada seorang istri muda berdiri di dermaga. Dengan air matanya dia berkata, "Suamiku, kau berjanji akan datang menemani aku bertakbir di tahun ini. Kenapa kau tak temani aku, duhai suamiku?" Rasa kehilangan itu yang mencabik-cabik diri kita sebagai seorang saudara, yang membuat kita sedih, yang membuat kita merasa terjapik-japik hati ini, bukan karena ada temuan jasad dari Nanggola 402 itu, tidak. Tapi ketika kita melihat 53 kesatria yang pemberani, mereka meninggalkan, di antara mereka ada anak kecil yang menangis, "Mama, kapan papa pulang?" Itulah yang telah membuat rasa ini tercabik. Perasaan ketinggalan, perasaan ditinggal oleh orang tercinta, itulah yang membuat kita merasa sedih yang sangat tak sanggup kita tahan. Jamaah, Jumat ini adalah Jumat terakhir 1442. Tak pernah akan datang lagi dalam hidup kita. Dia sedang berpamit untuk pergi dari kita. Dia sedang membelai kepala kita, meminta izin, "Aku tak akan datang lagi di hari-hari kemudian." Jamaah, Ramadan yang seluruh malaikat Allah tak izinkan ada di langit, tanazzalul malaikati warruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salam, sebentar lagi sedang pamit kepada kita. Entah akan bersua lagi atau tidak di tahun-tahun yang akan datang. Buat kita pecinta Ramadan, rasa kehilangan inilah yang kadang-kadang harus membuat kita tak enak tidur di tengah malam, ingin memastikan bahwa kebersamaan ayyaman ma'dudat yang tinggal beberapa hari ini mempunyai kisah yang mesra antara kita, Ramadan, dan Allah Jalla Sya'nuhu. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kita semua pada saat ini, televisi kita, media kita berbicara tentang kebijakan pemerintah yang melarang untuk pulang kampung. Buat kita yang di Maluku Utara tak begitu terasa karena masih ada izin untuk antar kota dan kabupaten. Tapi buat mereka yang bertahun, berhari, beratus hari menghabiskan waktunya di kota-kota besar, ada sesuatu yang sedih. Kenapa? Karena mereka ingin pulang berkumpul dengan kampung halamannya. Tapi buat seorang yang sukses Ramadannya, dia tahu persis larangan untuk pulang kampung tak akan membuat dia menangis. Kampung halaman bagi seorang yang sukses dalam puasanya, dia sadar benar namanya kampung halaman bukanlah tanah di mana jasadnya dilahirkan oleh sang ibu. Tidak, itu hanya kampung di mana bangunan psikologi, fisik, emosional kita yang ada di atas tanah itu. Orang tua kita, ibu kita, ayah kita, kakek kita, keluarga kita ada di tempat-tempat yang berbeda. Itu bukan kampung halaman. Itu hanya kampung bangunan fisik, emosional, spiritual, psikologi kita. Bangunan kampung halaman sejati kita itu di mana, jamaah? Allah berfirman ketika menciptakan orang tua kita pertama kali, Nabi Allah Adam alaihissalam dan Hawa ibunda. Apa kata Allah? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, Hawa, tinggallah, bukan di atas muka bumi, tinggallah kalian berdua di dalam surga, makan sesuai dengan apa yang sesuai selera kalian. Rumah pertama yang disiapkan oleh Allah kepada orang tua kita Adam dan Hawa bukanlah bumi, tapi surga Allah. Seorang yang sukses dalam Ramadannya, dia tahu Ramadan ini akan mengantarkan kita kepada kampung halaman, bukan di mana jasad ini dilahirkan, tapi di mana orang tua pertama kali Allah siapkan tempat yang bernama surga. Kurang 4 hari lagi, mungkin 5 hari lagi paling lama, Ramadan ini bersama kita. Pastikan setiap malamnya ada komunikasi mesra antara kita dan Tuhan kita Allah Jalla Sya'nuhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla sya'nuhu ittaqullah usikum ittaqullah haitsu ma kuntum wa qala jalla sya'nuhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.